guys, jadi di video sederhana ini saya ingin berbagi tips mengenai diet saya yang berhasil turun 20 kilo. Sebelum kita membahas diet yang berhasil membuat saya turun 20 kilo, jadi saya ingin cerita sedikit kenapa saya bisa berat badan jadi 102 kilo. Dulu tuh saya pernah sampai ke 105 kilo total. Jadi waktu zaman kuliah dulu saya di 2018 udah cukup naik karena mungkin nggak bisa dibilang alasan juga ya, tapi dulu saya mengerjakan skripsi pada tahun itu, jadi kan sering begadang, kadang ngopi, terus malamnya itu sering kadang beli martabak untuk cemilan begadang itu, kadang sering makan malam atau makan mie. Nah, di situ saya cukup naik berat badannya dari 70-an menjadi ke 84 atau 85. Nah, setelah itu saya lulus dari kuliah, habis itu wisuda. Nah, kesempatan saya ada merantau ke Pulau Kalimantan Tengah. Di sana saya hampir 2 tahun, terhitung dari 2019 awal Januari sampai ke 2020 Agustus. Jadi saya bekerja di sana karena ada kesempatan bekerja di Kalimantan Tengah, di pelosok. Di sana saya cerita sedikit, belum ada listrik dan belum juga sinyal. Jadi kehidupan saya di sana kembali ke natur ya, kembali ke alam. Singkat cerita, di situ karena mayoritas banyak yang non muslim, jadi saat sering di sana tuh saya sering berburu, atau kadang warga sekitar sering berburu B2 atau babi, terus rusa, terus banyak kayak biawak juga sering dapat, atau ular pun. Ular sawah di sana sering bukan ular sawah, ular sawit. Jadi sana paling sering banyak ular sawit yang ada di pemukiman. Jadi saya di sana tuh tinggalnya di sekitaran sawit, kebun sawit ya. Singkat cerita, setiap ada warga sekitar yang berburu, biasanya dapat babi itu, 1 ekor tuh babi hutan dibagi-bagi, bukan dibagi, dijual murah ya ke warga. Jadi dijual murah tuh sekitar kisaran tuh 20.000 1 kilo. Jadi kan namanya kampung ya, jadi cukup murah. Kalau di kota mahal, apalagi babi hutan. Nah, saya sering hampir tiap minggu saya makan B2 ya di sana. Terus banyak juga makanan yang saya makan di sana tuh daging rusa, paling sebulan hampir pasti 2 atau 3 kali. Jadi membuat loncatan berat badan saya cukup naik signifikan pada saat itu. Dari yang berat badan saya 85 kilo melonjak menjadi ke 105 kilo. Cukup berat ya, bawa berat badan 105 kilo pada saat itu. Jadi saya sering malam itu sering sesak napas, terus olahraga, jalan sedikit udah cepat pegel kaki, terus napasnya sering pendek. Nah, di situ saya cukup bukan keberat lagi, malah sudah obesitas tipe 2. Padahal saya sering kadang sih olahraga, tapi badminton itu juga tidak rutin karena kan di sana tidak ada gor atau tidak ada lapangnya, jadi kita pakai tempat seadanya. Nah, biasanya terus di sana saya sering makan malam. Itu yang salah satu penyebab saya bikin saya gendut. Dan juga di sana sering ngopi
dan juga nyemil. Karena memang di sana tuh tidak ada, susah ya untuk cari cemilan yang sehat karena buah-buahan susah. Jadi walaupun ada pasti mahal. Jadi melonjaklah berat badan saya ke 105 kilo itu. Di sana saya sering sampai saya di sana 2019 pertengahan saya mengidap LBP. Jadi sewaktu saya bekerja, tiba-tiba punggung belakang saya kesakitan, saya tidak bisa berdiri, lalu saya terjatuh. Dokter yang di sana menyarankan agar saya terapi dan juga sering renang dan sering tidur, tidak menggunakan kasur, jadi tidurnya rata ya, jadi biar punggung saya juga tulang belakang saya rata. Singkat cerita, nah dari situlah saya sudah mulai concern dengan berat badan saya. Pas 2020 akhir saya pulang ke Bandung karena sudah beres kerjaan saya di sana, jadi saya pulang ke Bandung. Nah dari situ saya sudah mulai diet perlahan-lahan. Tapi namanya kebiasaan kita ya, yang sudah bertahun-tahun kita lakukan di sana, terus memang makan juga jadi porsi makan juga jadi banyak. Alhasil saya cukup kesulitan pada diet awal 2020. Jadi hanya wacana doang, diet mulai besok. Jadi setiap hari wacananya diet mulai besok, tapi tidak terlaksana. Akhirnya pada 2021 saya bekerja di Sukabumi. Sana saya sudah mulai rutin berolahraga. Jadi saya di sana badminton hampir tiap minggu dengan teman-teman. Turunlah sedikit, jadi dari berat badan saya ke 105 kilo turun menjadi 102 kilo. Karena memang saya masih makan banyak di sana juga. Singkat cerita, setelah beres saya ke pekerjaan saya di Sukabumi, pulanglah saya 2022 ke Bandung lagi. Nah di situ saya sudah mulai memutuskan untuk bulat untuk diet. Yang saya coba yang pertama adalah intermittent fasting. Jadi saya coba intermittent fasting, saya ambil yang 16/8. Alasan saya ngambil 16/8 mungkin karena memang cocok-cocokan ya. Jadi saya sarapan pagi jam 7 pagi sampai jam 8 pagi, buka puasa ceritanya. Terus saya makan siang jam 12. Terus saya snack sore saya ganti dengan cemilan buah. Jadi saya malam skip makan. Disitulah saya sudah cukup terbiasa untuk diet. Tapi karena memang godaan diet ya, jadi berat badan saya naik turun, kadang naik, kadang turun drastis, naik lagi, masih karena memang belum bulat untuk diet. Nah jadi pas 2000 itu mungkin sih cerita perjalanan saya bisa segendut itu ya, bisa jadi 105 kilo yang berat, yang setiap jalan susah napas, terus sering sakit-sakitan, kolesterol tinggi, terus kata dokter juga waktu itu gula darah saya tinggi juga, tensi saya tinggi. Tensi saya di rata-rata 140 atau 150 biasanya. Untuk dulu tuh makanya saya untuk memutuskan untuk diet, memang salah ya untuk diet karena kesehatan, tapi karena bagi saya tidak ada yang salah ya, mungkin tidak ada yang terlambat maksud saya. Jadi saya di situ memutuskan untuk bulat. Mungkin di video selanjutnya saya akan menceritakan perjalanan diet saya yang berhasil turun 22 kilo. Jadi saya dimulai di 102 kilo, BB terakhir saya waktu itu di 80 kilo.
tunggu video selanjutnya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton dan tidak skip. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Pesannya apa sih video ini? Pesannya untuk teman-teman, hindari makan malam, apalagi yang karbohidrat tinggi. Usahakan kalau teman-teman lapar, mungkin protein atau mungkin ganti dengan buah-buahan, atau siasati dengan minum air agar tidak konsumsi makan karbohidrat yang tinggi. Terus kurang-kurangi goreng-gorengan, seperti gorengan atau ikan yang digoreng terlalu berlebihan. Terus manis-manisan ini, apalagi di zaman boba sekarang, rata-rata banyak minuman manis teman-teman, kayak minuman kemasan atau minuman yang jadi, kopi-kopi juga itu salah satu banyak penyumbang gula terbanyak. Jadi biasanya sering terjadi tuh, saya makan dikit, saya diet kok, tapi tidak disadari teman-teman makan dari cemilannya, cemilan yang mengandung banyak gula dan juga banyak karbohidrat. Mungkin segitu saja video kenapa saya bisa naik berat badan signifikan. Mungkin video selanjutnya saya akan berbagi tips diet yang berhasil membuat saya turun 22 kilo total, tanpa, ingat teman-teman, disclaimer, tanpa saya menggunakan pelangsing atau sebagainya. Murni saya menjaga makanan saya dan juga berolahraga. Mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman sudah menonton.